Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang menentukan volume tabung atau silinder. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Ya, setiap thumbnail atau setiap judul ada halamannya. Ya, jadi cari halaman yang diinginkan, pembahasannya bagaimana. Oke. Linknya ada di kolom deskripsi, silakan cek di deskripsi. Oke, kita akan bahas menentukan volume tabung atau silinder. Ini sebenarnya sama dengan prisma, pada dasar rumusnya sama. Ya, hanya saja di sini bentuknya tabung, ya. Nah, biar bagus. Nah, seperti ini. Rumus dasarnya adalah ini adalah alas, ya. Volume adalah luas alas kali tinggi. Hanya saja ya, alasnya di sini luas alasnya adalah alas lingkaran, ya. Nah, ini adalah pi r kuadrat. Jadi nanti akan menjadi pi r kuadrat kali tinggi. Ya, r adalah jari-jarinya di sini. Ya, apabila menggunakan d apa boleh-boleh. Ya, d adalah 2r atau r kecil aja ya, di situ r kecil. D adalah 2r atau r sama dengan setengah d. Nah, kalau ini dikuadratkan, ya d ini dikuadratkan maka akan menjadi 1/4 d. R kuadrat sama dengan 1/4 d kuadrat. Jadi boleh ini 1/4 pi d ya kuadrat t gitu boleh. Ya, jadi ada dua alternatif. Pakai d boleh, pakai r boleh. Tapi kalau pakai d diameter ya. D itu diameter. Nah, sedangkan r itu jari-jari. Jari-jari. Ini dari bahasa Inggris radius. Nah, kalau D diameter ya. Oke. Bukan R itu jari, bukan. Jari-jari. Oke. Literasi geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi dan metron yang artinya pengukuran. Geometri, geometron. Ya, geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, sudut dan ruang. Belajar bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut merupakan bagian dari ilmu geometri. Ya, ilmu geometri mulai ada sejak zaman Mesir kuno. Ya, ingin tahu lebih banyak di situs ini. Oke ya. Ya. Menentukan volume tabung silinder, tabung atau silinder ya. Banyak sekali benda-benda sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut. Wah, ini kaleng-kaleng ya. Ini semuanya bukan semuanya, pada umumnya dibuat dari tabung dalam bentuk tabung atau silinder ya. Ini kaleng susu, kaleng margarin ya biasanya, atau kaleng minyak seperti ini ya. Nah, atau drum kita menyebutnya biasanya ya. Gambar di atas adalah kaleng pengemas bahan kebutuhan rumah tangga yang memiliki bentuk tabung atau silinder. Drum untuk oli seperti ini ya, Pertamina. Ya, ini juga merupakan bentuk silinder ya. Tangki minyak berbentuk tabung atau silinder ya. Benda apa saja sekolahmu dan di rumahmu yang berbentuk silinder. Nah, di sini biasanya tiang ini ya, tiang bendera. Nah, pada umumnya dibuat dari kayu atau logam yang berbentuk silinder ya biasanya. Terus kemudian kaleng cat. Ya, itu biasanya dalam bentuk silinder biasanya ya, pada umumnya silinder. Ya, kaleng-kaleng makanan sardin itu ya. Ada juga sih yang kotak tapi pada umumnya silinder. Oke, ayo kita amati ini tokoh kita Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah tokoh matematika dari Persia. Ia lahir tahun 780. Karyanya yang terkenal adalah Aljabar atau algebra yang dipakai di seluruh dunia hingga sekarang. Kalian ingin menjadi penerus Al-Khwarizmi? Oke. Ini adalah cangkir muk seperti ini untuk minuman kita ya, susu ya, untuk teh ya, itu bentuknya banyak yang silinder. Oke. Menentukan volume tabung atau silinder. Perhatikan gambar tabung berikut. Di sini adalah tingginya saya simbolkan T, jari-jarinya R. Tadi sudah ya, volume adalah luas alas kali tinggi pada dasarnya. Luas alasnya adalah pi R kuadrat kali T. T adalah tingginya ini, atau kalau misalnya menggunakan diameter jarak dari sini ke sini adalah 1/4 pi D kuadrat T. Oke, kita lanjutkan.
Ya, pada dasarnya rumusnya sama ya, tengah luas alas kali tinggi. Menentukan volume tabung atau silinder, perhatikan tabung berikut. Di sini tingginya T, jari-jarinya R, ya. Di sini mencari volume tabung hampir sama dengan volume prisma, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Alas tabung berbentuk lingkaran, jadi formulanya adalah luas alas kali tinggi. Lingkaran ini adalah luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Saya ulang-ulang ya, biar semakin hafal kalian. Oke. Kemudian soal tantangan, cermati dan hitunglah banyaknya tabung pada gambar di bawah ini. Menghitung banyaknya tabung ya. Ini enak kalau kita zoom, kita hitung sama-sama. Yang sudah dihitung dikasih titik hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, di sini 18, 19, 20. Ya, kira-kira di sini apa ada enggak kelihatan ya? 20. Oh, ini bagian atas ya. Tapi sudah kita titik 21, 22, 23, 24 ya, sekitar 24. Ya, mungkin di sini ada yang enggak kelihatan. Ya, 24 atau 25, gak kelihatan itu ada apa enggak kan kita nggak tahu ya. Bisa 24 atau 25 kalau ada yang nggak kelihatan. Jadi kalau saya lihat secara visual di sini yang kelihatan ya, yang kelihatan semuanya ada 24. Yang kelihatan. Yang nggak kelihatan ya kita nggak tahu. Kita susah memprediksi kalau acak seperti ini. Oke. Senang belajar matematika. Jadi volume tabung adalah ini. Ini adalah volume tabung, rumusnya dihafalkan ya. Dihafalkan di luar kepala sehingga mana rumusnya hilang. Bercanda ya. Hafal di luar kepala itu ya nggak bisa diingat lagi karena sudah di luarnya kepala. Ya, istilah yang sangat membingungkan ya. Oke. Jadi volume tabung adalah V sama dengan pi r kuadrat T. Keterangan V adalah volume tabung ya, R adalah jari-jari tabung, bisa diganti D kalau mau ya. Kalau diganti D adalah 1/4 pi D kuadrat ya, dengan D adalah diameter. Oke ya. D adalah tinggi tabung, pi adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran besarnya. Kalau jari-jarinya itu kelipatan dari 7 kita pakai yang ini. Tapi kalau enggak kelipatan dari 7 apalagi kelipatan 10 ya, kita pakai ini lebih mudah. Oke. Nah, ini nilai pendekatan dari ini. Mana yang lebih tepat ya ini? Ya, ini adalah nilai pendekatannya. Oke. Contoh, hitunglah volume tabung di bawah ini ya. Volume ya adalah pi r kuadrat kali T, di sini pi-nya adalah kalau di sini jari-jarinya 7 kita 22/7 gitu aja pakai ya. Ini R 7 kali tingginya adalah 20. Yang bisa dicoret kita coret. Ya, kita coret 7-nya dengan 7. Nah, tinggal 22 kali 20 adalah 440. 440 ya kan dikali 7. Ya. 7 kali 4 28, 8 nyimpen 2, 7 kali 4 28 lagi tambah 2 adalah 30. 30 di sini nolnya ada 1 kita tambahkan di belakangnya gitu ya. 3080 seperti itu. Oke, contoh 2. Hitung volume silinder yang berdiameter. Nah, sekarang diameternya 20. Ya, kalau diameter ya boleh setelah diketahui diameternya R-nya 10 boleh ya, nggak apa-apa. Kalau menggunakan diameter langsung juga boleh kasih 1/4 ya, tapi lebih enak ini kelihatannya. Diameter R adalah setengah dari diameter. Nah, setengah dari kali 20 adalah 10 gitu ya. Duanya akan dicoret, tinggal 1 kali 0 adalah 1 kali 10 adalah 10. Oke. Nah, karena di sini R-nya 10 ya, R-nya 10 maka kita menggunakan 3,14 ya. Kalau 22/7 malah susah nanti ya. 3,14 kali 10 kali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Oh, sebentar. Pi R kuadrat kali T. Oh, ini kok 10 pangkat 3 ini. Bukan pangkat 3, kali 10 kali 10 ini R kuadrat, ini R-nya ya, bukan pangkat 3. 3,14 kali 10 kali 10 kali 30 gitu ya. Jadi volumenya adalah 9420 cm kubik. Ingat ya, dikasih satuan cm kubik. Asik mencoba. Asik loh mencoba itu. Kita lakukan saja. Ya. Hitung volume tabung di bawah ini ya. Soal 1 dan 2 gunakan pi-nya 22/7, sedangkan soal 34 gunakan 3,14. Sudah ada petunjuknya ya. Kenapa disuruh 22/7? Nyoretnya gampang. Volume adalah pi R kuadrat kali T ya, rumus untuk tabung.
Jadi 22 per 7, R-nya adalah 7 kali 7 kali 7 ya. Kali tingginya adalah 19. Nah, ini yang bisa dicoret, kita coret dulu. 7 dengan 7 habis ya. Tinggal 22 kali 7 kali 19. Nah, ini angkanya agak menyulitkan, kita pakai kalkulator aja biar cepat ya. Oke. 22 kali 7 kali 19. Tapi angkanya enak ini. 22 kali 7 kali 19. Maksud saya nggak ada komanya. Oke, 2926. 2926 satuannya apa? Karena di sini cm ya, maka di sini juga cm. Centimeter kubik ya, pangkat 3. Ini 14. Nah, kalau diameternya 14, jari-jarinya di sini adalah 7. Separuh dari 14. Jadi R adalah diameter bagi 2 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Ya. Boleh juga pakai yang seperempat, rumus seperempat boleh langsung. Ya, jadi volume adalah pi R kuadrat kali T 22 per 7 kali 7 kali 7 ya. Jari-jarinya kan 7 karena kuadrat kan dikalikannya 2 kali, dikali T-nya adalah 21. Ya, yang bisa kita coret 7 dengan 7 ini habis ya. 7 bagi 7 kan 1. Ya, sekarang kita kalikan 22 kali 7 kali 21. Kita pakai kalkulator biar cepat. 22 kali 7 ya kali 21. Nah, gini. 3234. 3234 ya, satuannya adalah centimeter kubik. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini kita pakai 3,14 karena kalau jari-jarinya itu 10 atau kelipatannya enak pakai ini. Ya. Jadi volume adalah pi R kuadrat T, kita pakai 3,14 kali R kuadrat ya, kali 10 kali 10, 10 kali 10 ini 100 ya, dikali 18. 10 kali 10 100, 100 kali 3,14 adalah ya 314 ya, kali 18 sama dengan berapa? 314, 314 ya, ini kita kalikan dengan 18. Jreng. Oke, 5.652. 5.652 ya. 5.652. 5.652. Oke ya. Satuannya apa? Centimeter kubik. Sekarang volume yang di sini kalau diameternya adalah 20, maka jari-jarinya di sini adalah 7. Ya. Maka dengan rumus pi R kuadrat kali T, P-nya adalah 3,14 ya, diminta 3,14 dan memang enak 7, 10 maaf ya, 20 bagi 2 itu 10 ya. Jadi R adalah diameter bagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya, bukan 7 tapi 10 ya. Di sini kali 10 kali 10 dikali T-nya adalah 15 kali 15. 10 kali 10 100 kali 3,14 adalah 314 ya, dikali 15 ini akan sama dengan 314 dikalikan 15 sama dengan 4.710. 4.710. Ya, satuannya apa? Di sini cm, di sini cm kubik, jangan lupa satuannya. Oke. Lanjut, asyik mencoba. Keliling ya, keliling alas sebuah tabung. Ya, di sini ada sebuah tabung ya, seperti ini. Ya, di sketch sederhana saja. Nah, ini adalah tabung. Keliling alasnya ya, jadi keliling dari lingkaran ya, karena alasnya berbentuk lingkaran, ini adalah 44. Padahal keliling itu 2 pi R ya. Jadi keliling lingkaran adalah 2 pi R ya. 2 pi R. Keliling jika tinggi tabung 30, tingginya adalah 30, tentukan volumenya ya. Keliling tabung 2 pi R tingginya 30. Kita cari R-nya dulu. Maka keliling adalah 44 ya. 44 sama dengan 2 pi R. Sama-sama kita bagi 2, 22 sama dengan pi R. Oke. Sekarang kita akan menghitung tinggi ya. Keliling, tentukan volumenya, volume adalah luas alas kali tinggi ya. 2 pi R kuadrat pi R kuadrat kali T ya. Pi R kuadrat kali T ya. Jadi di sini adalah pi dikali R dikali R dikali T. Kita punya di sini ya. Pi kali R adalah 22. Langsung aja dimasukkan ya. Pi kali R ini adalah 22. 22 kali R-nya ya. R-nya adalah di sini 22 ya.
Wah, R-nya tetap nyari. Nggak ada di sini. Ternyata terpaksa nyari dari sini ya. Saya pikir saya bisa menghindari ini, ternyata enggak. Ya sudah ya. R-nya kita cari dulu deh. R-nya kita cari dulu. Saya pikir sudah aman tadi. Kita cari R-nya dulu deh. Ya. Kita terpaksa nyari R-nya. Ya. Tapi ini biarkan. Jadi ini kali R kali T ya. Nah, kita cari R-nya dulu. PR ya adalah 22 ya. Kemudian Pi adalah 22/7 kali R sama dengan 22 ya kan. Dua-duanya ini R sama dengan 7/22. Ini dibalik ya. 7-nya di atas, 22-nya di bawah kalau dipindah ruas. Dikali 22. Dua-duanya bisa dicoret R-nya 7. Oke, maka volume ya. Tadi kita punya ya, Pi kali R adalah 22. Masukkan aja 22 kali R-nya adalah 7. Ya, kali tingginya adalah 30. Nah, seperti ini ya. Terpaksa kita nyari R-nya. Oke, sekarang kita tinggal ngalikan 22 ya. Kebanyakan. 22 kali 7 ya kan? Kali 30. Ya, 22 kali 7 kali 30 sama dengan 4.620. 4.620 satuannya apa? Di sini cm, di sini cm kubik. Lanjut. Sebuah tabung dengan tinggi 14 cm. Digambar tabungnya biar enak kita analisanya. Ini putus-putus ya. Jadi gambarnya sederhana saja, tapi putus-putus ya. Tingginya 14 ya, tinggi sama dengan 14 ya. Volumenya, di sini volumenya adalah 2156 cm kubik. Oke, tentukanlah diameter ya. Diameter itu ini ya dan keliling alas tabung. Kita cari R-nya dulu ya. Volume adalah pi R kuadrat ya. Jadi kita punya rumus volume adalah pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat kali tinggi sama dengan 2156. Pi adalah 22/7 dikali R kuadrat dikali T-nya. Di sini T-nya adalah 14 sama dengan 2156. Maka tingginya R-nya ya, R kuadrat ya, kita cari R kuadrat sama dengan di sini dibalik ya, 7/22 dikali 1/14 ya, dikali yang di atas jadi bawah jadi atas ya, 2156. Ya, kita pakai kalkulator saja biar cepat ya. Caranya ini dikalikan 7 kali 1 kali 256 ya. 7 kali 256 2156 ya. 7 dikali 2156 dibagi 22 dibagi 14 dibagi 22 terus dibagi lagi dengan 14 ya, seperti itu. Lebih cepat ya, dapat 49 ya. Maka R-nya adalah akar dari 49 yaitu 7. Nah, kalau R-nya 7, diameter ya yang ditanyakan, diameter adalah 2 kali R ya, 2 kali 7 berarti ya, sama dengan 14 cm. Sedangkan yang keliling alas ya, keliling alas ya, keliling lingkaran pada dasarnya adalah 2 pi R ya, 2 dikali 22/7 dikali 7. 7 dengan 7 bisa kita coret, 2 kali 22 adalah 44 cm ya, keliling itu satuannya cm. Lanjut nomor 3. Volume sebuah tabung adalah sekian ini ya. Di sini tabung ya dengan volume adalah 693 cm kubik. Jika diameter tabung 7, D sama dengan 7 ya, tentukan tinggi tabung. Nah, kita kalau diameternya 7, kita pakai yang 1/4 itu boleh ya. Jadi atau dijadikan R juga boleh ya. Mungkin di sini rumus yang diameter kurang begitu disoroti. Kita R-nya aja kita hitung adalah diameter bagi 2 sama dengan di sini adalah diameternya adalah 7 ya, 7/2. Oke ya. Nah, diameter tabung, tentukan tinggi tabung. Volume adalah pi ya, pi R kuadrat kali T. Oke. Volumenya adalah 693 sama dengan ya, pi adalah 22/7 ya kan, kali R-nya adalah 7/2 dikali lagi 7/2 ya, 7/2 dikali tingginya adalah yang dicari.
Oke, yang bisa dicoret kita coret dulu ya. 7 dengan 7 ini habis, 2 dengan 22 ini adalah 11 ya. Ini kita kalikan silang. Kalikan silang berarti 693 di sini bawah jadi di atas. Ya, dikali 2 dibagi 11 ya kali 7 ya sama dengan T ya. 11 di atas ditaruh di bawah, 7 di atas ditaruh di bawah. Yang di bawah jadi taruh di atas. Ya, maka T sama dengan ini dikali ini dibagi ini kalau kalkulator. Ya, kalau kalkulator maka caranya adalah 693 ya kan, 693 dikali 2 ya dibagi 11 dibagi lagi dengan 7 maka sama dengan 18 satuannya adalah sentimeter. Oke, nomor 4 sekarang. Nomor 4 Ibu Lani membeli 4 kaleng susu. Wah, ada 4 ya, ada 4 ya, N sama dengan 4 gitu aja ya daripada menggambar 4 kaleng ya. Ibu Lani membeli 4 kaleng susu yang berbentuk tabung. Setiap kaleng susu memiliki panjang jari-jari alas 4 cm. Jadi jari-jari alas ini 4 cm ya. Tingginya adalah 9. Berapa volume susu yang dibeli Ibu? 4 volume adalah berarti 4 kali luas alas kali tinggi tadi ya. Jadi 4 kali volume adalah 4 kali pi R kuadrat kali T ya. 4 kali volume ya. 4 kali volume satu tabung kan gitu ya. Jadi 4 kali, nah karena di sini alasnya jari-jari alasnya 4, kita pakai 3,14 saja ya. Dikali 4 dikali 4 dikali jari-jarinya kan 4 ya. Dikali tingginya adalah 9 kali 9. Habis itu kita gunakan ini aja, gunakan kalkulator ya. Nah, di sini 4 kali 4 kali 4 adalah 64 ya. 64 kita hafal kan, 4 pangkat 3 64 ya, dikali 3,14 dikali 9. Nah, gitu. Ya, jadi 64 ya dikalikan 3,14 ya, dikalikan 9 ya sama dengan 1808. Waduh, angka 800-nya jelek. 1808 ya, betul ya. 1808,64 ya. Di sini satuannya apa ini? Sentimeter kubik. Oke. Panjang jari-jari alas. Oke, sudah benar. Ini pastikan aja. Dan soal terakhir kita, sebuah drum minyak berbentuk tabung kita sketch ya. Ini adalah drum minyak berbentuk tabung ya. Drum tersebut memiliki diameter alas 50, diameternya adalah 50 ya. Kita sekali-sekali pakai yang seperempat ya. Tinggi drum adalah 120 cm ya. Ini juga dalam sentimeter ya. Berapa liter volume minyak dalam tabung tersebut? Oke. Untuk menghitung volume ya, kalau dalam liter ya, karena dalam liter ini kita pakai dalam desimeter aja ya. Ini dalam liter ya, dalam liter. Nah, ini kita rubah menjadi 5 desimeter, ini kita rubah menjadi 12 desimeter. Karena liter ya, adalah 1 desimeter kubik. Maka volume adalah pi R kuadrat kali T. Ya, kalau ini R, kalau di sini D ya 1/4 pi D kuadrat kali T. Ya, sekali-sekali kita pakai rumus yang ini. 1/4 pi-nya bikin 3,14 saja karena jari-jarinya ada diameternya adalah 50 di sini. Dikali 50 kuadrat atau 50 kali 50 berarti ya, kali 50. Nah, gini aja. Dikali tingginya adalah 12 desimeter. Dalam desimeter ini 5. Hampir salah ya. Nah, kali 5 kali 5 kali 5 25 ya. Oke. Dikali 12 ya. Yang bisa kita coret dulu ya. 4 dengan 12 ini dapat 3, 5 kali 5 25. Jadi tinggal 3,14, 5 kali 5 adalah 25 ya. 25 dikali ini tinggal 3 kan, 12 bagi 4. Nah, ngalikannya enggak banyak-banyak ya. 3,14 ya, dikalikan 25 ya, dikalikan 3. Gini ya, sama dengan 235,5. 235,5 satuannya apa? Liter. Atau ini sama dengan desimeter kubik. Oke? Nah, untuk yang lain, nah pembahasan berikutnya ini sudah ganti bab ya. Di sini aktivitas dan lain-lain ya. Nah, ini sudah ganti. Kita akan nanti ini ya, kerjakan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.